pagi, nama saya Sania Indri Wahyuni. Seneng banget hari ini kita balik lagi di podcast Ruby Gensa, ruang bincang generasi berencana Undiksa. Nah, sekarang narasumbernya di sini ada Kak Raka. Kak Raka, apa kabar Kak? Baik. Oke, baik katanya. Sekarang silakan perkenalan Kak, biar mereka tahu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Kanata. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika yang saat ini tergabung di Forum Genre Provinsi Bali juga dan juga di UKM Plana Undiksa. Ada lagi? Waktu ini aku lihat CV-nya kakak banyak banget prestasi. Terus sekarang minatnya kakak di apa sih? Sibuknya kakak juga apa? Oke. Kalau untuk hari ini atau saat ini itu lebih tepatnya cenderung ke teknologi sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan baik itu lomba atau sebagainya, mungkin lebih fokusnya ke teknologi gitu misalnya. Dan juga tidak terlepas dari public speaking juga kan tergabung di forum, banyak mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum, dan itu sih yang memang benar-benar aku jalani dengan sangat excited untuk saat ini. Iya, dan sekarang kakak lagi di semester 7 ya kak, lagi sibuk-sibuknya proposalan gitu kak ya? Iya, benar sekali. Nah, aku juga tadi sempat ngobrol nih sama Kak Raka. Kak Raka itu banyak banget seperti menggagas atau masuk di dalam suatu komunitas, dan sekarang kakak mau ngasih tahu nggak komunitas apa aja yang bikin kakak lebih peduli sama lingkungan, lebih peduli sama generasi muda, khususnya generasi berencana kayak gitu kak? Oke, jadi untuk saat ini memang ada beberapa organisasi yang tengah aku ikuti, terusannya diantaranya ada yang namanya Hikpen Bali, Himpunan Generasi Peduli Pendidikan, yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya karya tulis seperti itu, terus PAUD. Nah, kemudian yang kedua itu aku tengah mendirikan bersama teman-teman yang di luar Bali sih, menggagas markas produktif. Itu suatu wadah untuk bagaimana sih kita bisa memberdayakan generasi muda, memberikan suatu ilmu dengan narasumber-narasumber yang terpercaya nantinya, sehingga kita itu generasi muda bisa lebih produktif melewati masa-masa transisi ini. Jadi nggak melulu kita berbicara masalah pacaran, jadinya seperti itu. Habis belajar kita ada waktu untuk paling tidak mencari sesuatu hal yang baru, karena masa sekarang kan perkembangan dunia itu cepat banget, persaingannya ketat banget. Jadi kita harus mencari hal-hal lain, nggak terfokus pada apa bidang kita saja, karena kemungkinan nanti kita juga harus bisa menguasai skill-skill yang lainnya. Terus yang selebihnya itu ada UKM Plana, kemudian Forum Genre Provinsi Bali, dan juga HMJ. Itu sih kalau untuk di organisasi yang aku ikuti. Ya menarik banget sih kalau misalkan jadi generasi muda, kita harus benar-benar aktif dan peduli sama lingkungan. Terus aku benar-benar pengen tahu nih, kalau misalkan orang-orang aktif kayak Kak Raka itu apa sih sebenarnya motivasinya yang bikin kakak menjadi Kak Raka seperti sekarang kayak gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri itu karena passion sih. Aku nggak satu aja punya passion, jadi ada beberapa passion yang benar-benar aku sukai, diantaranya public speaking, kemudian ada teknologi dan komputer programming. Itu semua yang membuat aku menjadi semangat di semua organisasi ini. Kenapa? Karena organisasi itu kan erat kaitannya dengan public speaking gitu. Jadi di sana aku bisa melatih public speaking, karena dengan public speaking kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita itu dengan baik, tanpa ada salah tafsir di orang lain gitu. Semakin kita pandai public speaking, maka kesempatan untuk kedepannya lebih sukses itu semakin tinggi gitu. Terus kedua, bagian teknologi, ya kita tahu bahwa pendidikan jika kita kaitkan dengan teknologi itu akan menjadi sesuatu hal yang seru. Seperti Pak Nadiem Makarim bahkan bisa sampai menjadi Menteri Pendidikan saat ini. Itu karena teknologi, menggagas teknologi, dan juga sekarang mau mengkaitkan dengan pendidikan, bagaimana teknologi itu bisa membantu di sektor pendidikan. Aku sangat excited, sangat senang jika sudah mulai berbicara ke masalah public speaking dan juga teknologi seperti itu. Oh iya, menarik banget. Jadi sekarang ini Kak Raka tuh sangat aktif, abis itu percaya banget kalau passion itu harus ditempa kayak gitu Kak ya, nggak boleh cuma kita percaya punya passion terus nggak dieksekusi gitu passionnya Kak. Ya benar sekali Sania.
Terus aku juga mau tahu nih, kalau misalkan kakak sekarang kan banyak ikut organisasi, terus kakak banyak banget pasti ketemu sama orang yang karakternya beda-beda. Ada nggak sih cerita unik yang ketika kakak masuk di organisasi itu, terus kakak belajar dari cerita itu yang kakak rangkum dari cerita orang-orang di dalam organisasi itu? Oke, kalau yang paling menarik ya, itu pada saat kakak jadi ketua HMJ sih. Itu benar-benar perjuangan yang gimana ya, indah sih sebenarnya untuk dikenang, tapi berat untuk diulang. Karena memang kalau di prodi pendidikan fisika itu sendiri jumlah mahasiswanya sedikit, tapi program kerjaan itu banyak. Tapi dari sana kita bisa belajar bagaimana dengan tim yang sedikit kita bisa harus membangun teamwork yang solid, walaupun dengan berbagai karakter kita harus bisa menyesuaikan diri. Perpecahan ataupun gesekan-gesekan itu pasti terjadi, tapi dengan kita bisa mengatasinya, itu suatu hal yang sudah sangat bagus, sudah sangat dewasa sekali, dan bisa paling tidak organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebih itu sih yang benar-benar berkesan, yang Pengalamannya. Iya, pengalaman yang sangat unik kalau dari kakak sendiri. Unik, abis itu gimana caranya kita ditantang untuk menyesuaikan diri juga kayak gitu kak ya, pasti. Iya, benar. Terus kalau misalkan sekarang kakak itu kan sebagai duta generasi Provinsi Bali gitu, bisa cerita singkat nggak kayak gimana perjuangannya kakak atau prosesnya kakak sehingga kakak mendapatkan gelar pada saat ini sekarang? Waktu itu kan kakak mendapat gelar duta inteligensia di Universitas Pendidikan Ganesha. Itu udah lama, tahun 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah. Dan pada saat diminta untuk seleksi di Uniksa, jadi terpilih untuk mewakili Uniksa ke provinsi. Nah, berbekal pengalaman kakak yang waktu itu lebih banyak organisasi di HMJ, jadi itu yang mungkin kakak andalkan, karena memang pada waktu itu kakak nggak banyak bisa terjun di UKM karena banyak sekali kegiatan di HMJ. Dan ya, karena juga dari dalam diri kakak sendiri, dalam diri aku itu ingin rasanya berbagi pengalaman dengan orang lain. Jadi aku nggak banyak sih ilmu yang aku bawa ke provinsi, hanya tekad ingin berbagi dengan para remaja bagaimana pengalaman yang aku alami dan bagaimana aku melihat situasi saat ini yang memang zaman teknologi yang mudah sekali informasi-informasi negatif itu merasuki ke remaja, sehingga aku membawa program kerja peta remaja milenial gitu namanya. Sehingga aku harapannya dengan program ini nggak harus saat aku di genre aja sih, pada saat aku udah keluar di genre pun ini akan tetap aku bawa programnya ini yang tujuannya tetap satu, berbagi gitu. Asik, berbagi. Modal tekad terus passion untuk berbagi itu merupakan fondasi yang sangat kuat kalau misalkan kita mau berkaitan dengan publik gitu kak ya. Aku benar-benar kayak ngerasa wah Kak Raka ini benar-benar suka diskusi gitu. Awalnya ketemu tadi terus ngobrol sharing singkat, terus sekarang aku pengen banget nih tahu future plan-nya Kak Raka atau di masa depan kakak mau jadi apa sih, atau adakah visi atau vision yang kakak benar-benar ingin capai saat ini? Oke, untuk selanjutnya mengenai future plan. Dari dulu aku memang benar-benar ingin menjadi seorang guru. Kenapa aku ingin menciptakan ikut menjadi bagian untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Nah, sekarang kan udah hampir mau jadi guru nih. Tapi rasanya aku mau ningkatin nih dampak yang bisa aku berikan kepada negara ini. Jadi dari fisika sendiri aku menemukan passionku yang baru, yaitu bidang teknologi. Aku benar-benar ingin juga menjadi seorang engineer. Jadi lebih banyak nanti dampaknya kepada masyarakat Indonesia secara langsung. Sehingga juga nanti pada saat aku mengajar, ada bahan yang mungkin bisa aku bawa untuk memotivasi anak didikku nanti agar lebih produktif untuk menjalani masa mudanya. Itu sih yang merupakan cita-cita terbesarku saat ini. Oh iya, itu utamanya gitu kak ya? Iya, utamanya. Terus kalau berkaitan dengan pengaturan waktu nih, coba kakak sharing deh kayak gimana caranya kakak ngatur waktu, karena kakak sangat aktif di organisasi, terus kakak juga bisa mendapatkan penghargaan yang banyak untuk sekarang, dan bahkan kakak ikut kayak timnas gitu kak ya.
kakak ikut. Iya, waktu ini. Kayak gimana caranya kakak ngatur waktu gitu? Oke, untuk masalah mengatur waktu memang menjadi tantangan yang luar biasa masa pandemi seperti saat ini, Benar banget. karena selain kita mengerjakan tugas kuliah yang juga numpuk, kita juga di rumah pasti tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan kan, Iya benar banget. termasuk juga di masyarakat, apalagi kita ikut STT seperti itu. Kalau dari aku sendiri lebih ke mengatur waktunya menggunakan pengaturan prioritas. Memang sih waktu itu jika kita atur lebih mudah, akan tetapi ada banyak hal yang lebih prioritas lagi di antara yang kita buat list. Buat list sih sebenarnya yang merupakan cara terbaik, buat list dan disiplin. Buat listnya itu, terus dari semua listnya itu kita pilih tuh yang mana prioritas. Dari prioritas itu lagi kita pilih yang menjadi support prioritas gitu. Nah itu yang kita kerjakan pertama dalam satu hari itu. Jadi intinya sebelum kita mengerjakan sesuatu hal yang mudah, kerjakan dulu hal-hal yang sulit, sehingga nanti yang mudah-mudah itu lebih mudah kita kerjakan. Tentunya kita atur yang mana prioritas dulu, yang mana kita isi aja tanda yang paling prioritas itu A, kemudian yang prioritas itu B, kemudian yang tidak begitu prioritas di hari itu C. Jadi itu sih. Dan yang paling penting setelah kita mengerjakan list itu, yang paling penting adalah disiplin. Kita benar-benar harus kayak apa ya, benar-benar berjuang hari itu, benar-benar bisa selesai yang paling prioritas itu. Karena jika tidak selesai, itu merupakan suatu kekalahan di hari itu, sama seperti main game lah istilahnya. Itu tantangan kita di hari itu untuk bisa naik kelas. Oh, itu juga berkaitan dengan komitmen berarti kak ya? Bener sekali, komitmen. Sangat seneng banget aku jadi bisa kayak memotivasi diri kalau misalkan aku harus bisa terstruktur, terjadwal kayak gitu. Karena memang dalam tahap kita menggapai goal atau tujuan kita harus ada komitmen dan disiplin kayak gitu kak ya? Iya bener. Terus kalau misalkan sekarang hobi kakak nih apa nih? Wow, kalau berbicara masalah hobi banyak banget sih. Oke, satu deh sharing. Satu yang paling berpengaruh sih kalau bagi aku ya, itu membaca. Ya walaupun membaca itu bagi sebagian besar orang itu membosankan seperti itu. Itu kenapa? Karena orang-orang itu lebih cenderung mindsetnya tuh ke buku-buku pelajaran. Ya kalau aku sendiri juga seperti itu, pasti pusing dah kalau misalnya kita udah bicara membaca jika kaitkan dengan buku pelajaran. Coba deh kalau kita bisa menemukan satu aja buku kita yang paling kita sukai, akhirnya ketemu, itu akan menjadi sesuatu yang memantik kita untuk bisa kecanduan bahkan membaca seperti itu. Kecanduan membaca. Dan dengan membaca itu yang bisa berpengaruh dan bisa mengantarkan aku sampai tahap ini. Bahkan aku bisa sampai di sini itu karena membaca gitu misalnya. Literasi penting banget berarti kak ya? Iya, literasi itu penting banget. Dan waktu itu dulu sih memang sih kita berbicara literasi itu pentingnya, tapi setelah aku ketemu yang namanya titik di mana aku benar-benar kecanduan untuk membaca itu, di sana aku secara langsung sudah mempraktikkan literasi seperti itu. Dengan membaca bisa melatih kita mendapatkan informasi yang lebih runtut, kemudian bisa menyelami pendapat orang. Kan menulis buku itu nggak bisa 1 atau 2 bulan seperti itu kan, beberapa tahun. Iya. Jadi kita bisa menyelami pendapat orang dan juga kita bisa mencari tahu biografi gitu, misalnya orang-orang sukses bagaimana sih perjalanan mereka dari nol sampai sukses seperti saat ini. Itu yang terus menjaga semangat kita, apapun tujuan kita, asal kita tetap semangat ya pasti kita bisa meraihnya. Oke, berarti kenali passion itu sangat penting teman-teman. Abis itu jangan lupa untuk rajin membaca dan mulai sekarang pupuklah rasa ingin tahu dan suka membaca kayak gitu kayak Ya. Nah, kalau ngomongin generasi muda, pasti kita harus melindungi diri atau memproteksi diri dengan cara berpikir kritis gitu ya. Kalau misalkan kakak nih sekarang udah di semester 7 juga, terus kalau misalkan kakak dapat nggak mengobservasi lingkungan sekitar kakak, permasalahan apa sih yang paling kentara di lingkungan kakak berkaitan dengan generasi muda? Oke. Kalau dari kakak sendiri, dari pengamatan sendiri, itu yang permasalahan yang memang paling urgent untuk kita selesaikan itu
bagaimana kita bisa mengajak atau mempengaruhi teman-teman yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi katalisator, untuk bisa memberikan suatu informasi yang positif kepada generasi muda. Karena jika kita perhatikan, memang sih di genre teman-teman di UKM juga melaksanakan yang namanya sosialisasi. Tapi yang terpapar informasi yang positif itu kan paling yang memang benar-benar udah tahu, udah benar-benar ingin berubah, kemudian ingin termotivasi untuk bisa lebih baik. Tapi ada tuh di luar sana yang memang orang-orang yang tidak suka seperti itu ikut sosialisasi. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke sana? Nah, caranya adalah kita memanfaatkan yang sudah join seperti itu, terus teman-teman kita sebagai katalisator. Satu aja yang bisa masuk ke lingkungan sana, itu sudah menjadi suatu momentum atau kesempatan kita untuk merubah itu semua. Karena kita jika berbicara masalah permasalahan di remaja itu sangat kompleks. Iya, benar banget. Complicated sekali, dan gimana ya, ada saja permasalahan-permasalahan yang memang di luar dugaan seperti itu, dan kita tidak bisa memungkiri hal itu. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan, memberikan informasi positif yang kita bisa. Ya, semakin banyak informasi positif, tentunya kan informasi negatif juga semakin berkurang seperti itu. Iya, benar banget. Itu sih kalau dari kakak. Jadi kritis itu perlu, teman-teman. Terus kalau misalkan kita ngomongin proteksi, baru-baru ini di Kabupaten Buleleng itu ada suatu berita yang sangat menggegerkan, yaitu siswi SMP dapat digilir atau istilahnya diperkosa oleh 10 orang laki-laki kayak gitu, Kak. Terus kalau misalkan kakak mendengar permasalahan itu, gimana pendapat kakak dan perspektif kakak terhadap permasalahan itu sendiri? Pertama, kalau dari kakak sendiri sangat sedih yang mendengarnya. Karena gimana ya, itu kan seorang perempuannya. Iya, benar banget. Ya, seorang ibu. Tentunya orang yang harus kita hormati. Tapi itu kita tidak bisa flashback lagi, nggak bisa kita perbaiki. Yang ada adalah bisa kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Karena kita di genre ini kan basisnya adalah pencegahan. Iya, benar banget. Bagaimana kita mencegah hal itu. Nah, seperti yang katakan tadi, itu adalah bagaimana kita bisa melalui forum ini kita membuat yang namanya katalisator untuk bisa, ya namanya juga melakukan perubahan. Tentu tidak semudah membalikkan ke telapak tangan gitu. Iya, benar banget. Butuh proses. Jadi di dalam proses itu yang dibutuhkan adalah konsistensi. Nanti kan semakin ke depan kita kan mungkin banyak tuh orang-orang yang tergabung di forum. Itu merupakan suatu kesempatan untuk melakukan perubahan itu. Mungkin untuk saat ini dari remaja-remaja yang telah melakukan kesalahan tersebut mungkin belum dapat kita jangkau. Mungkin suatu saat nanti seiring berjalannya waktu, semakin banyak pasti remaja yang bisa kita jangkau melalui katalisator kita tadi itu, yang merupakan orang-orang yang terjun langsung di genre. Karena kita kan tidak bisa menjangkau semuanya secara langsung. Terus cara yang terbaik itu untuk melakukan perubahan kan terjun langsung ke remaja itu sendiri, berbaur secara langsung kepada remaja itu sendiri. Iya, setuju banget. Karena para remaja kan lebih senang dia itu curhat itu dengan orang sebayanya. Nanti misalnya seperti ini, kalau misalnya di lingkungan itu nggak ada yang namanya katalisator, tentunya kan banyak energi negatif. Jadinya janji-janji atau kegiatan-kegiatannya itu bisa jadi ke hal negatif. Kalau misalnya ada katalisator kan bisa diarahkan ke hal yang positif seperti biar bisa si generasi pemuda itu mempengaruhi orang lain biar bisa jadi positif juga gitu, Kak, ya. Iya, benar. Terus kalau misalkan kita ngomongin mempengaruhi orang lain nih, kalau dari pendapatnya kakak, stakeholder atau pilarnya yang bisa kita jadikan teladan atau yang sangat bertanggung jawab dalam proteksi pemuda itu sebenarnya siapa sih, Kak? Kalau menurut kakak sendiri, yang bisa menjadi suatu pilar untuk kita bisa bergerak itu salah satunya adalah organisasi di forum generasi berencana. Itu bisa kita jadikan suatu wadah untuk kita bergerak. Kenapa? Karena dari sana kita bisa menjalin kerjasama secara formal dengan masyarakat yang ada pada umumnya, seperti di desa. Seperti itu kan kita bisa
menggunakan melalui forum itu kita bisa ya, istilahnya menggerakkan masyarakat, misalnya untuk bisa join, bisa datang itu untuk mendapatkan informasi. Kalau kita misalnya bergerak sendiri kan susah ya. Iya, benar Karena kita nggak punya yang namanya trust, belum punya trust yang begitu kuat di masyarakat. Siapa sih yang mau bicara itu, siapa sih genre itu, siapa sih yang jadi pembicara itu, kan belum tentu dia tuh sukses, kenapa kita harus mendengarkan dia gitu. Jadi kita ini memang masih muda, sama-sama masih muda, masih dalam proses yang tentunya kami yakin bahwa dengan proses yang baik itu di masa depan pasti akan menjadi orang yang sukses itu dan bermanfaat di masyarakat itu. Untuk saat ini karena kita masih belum punya apa-apa nih yang bisa kita banggakan agar membangun motivasi orang itu untuk bisa ikut. Makanya penting sekali yang menjadi pilar itu dari BKKBN, Forum Genre Provinsi Bali atau Forum Genre Indonesia secara umum. Gitu, Sania. Oke, jadi perlu banget wadah sehingga kita bisa mengembangkan diri berkaitan dengan sosial kita juga gitu Kak ya. Iya. Soalnya aku juga sering nih terpapar sama istilah kalau misalkan kita tuh kita akan sangat terpengaruh sama lingkungan sekitarnya kita kayak gitu Kak ya. Berarti penting banget untuk ada di suatu lingkungan yang bisa mendukung perkembangannya kita seperti itu ya. Iya. Terus kalau misalkan sekarang nih kita ngomongin proteksi. Kalau misalkan dari kakak sendiri, gimana sih pentingnya proteksi diri bagi remaja? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri bagi para remaja di luar sana? Soalnya kan sekarang ada banyak orang yang sudah sadar bahwa hal-hal buruk, hal negatif seperti hubungan seksual pranikah itu berbahaya, tapi mereka kadang-kadang hilaf gitu istilahnya Kak. Kayak gimana menurutnya kakak dan bagaimana proteksi diri yang akan efektif berjalan untuk mereka? Oke. Kalau dari kakak sendiri, khususnya bagi perempuan ataupun laki-laki sih sebenarnya, yang tadi kan kasus yang kita bicarakan itu perempuan ya, bagaimana bisa memproteksi diri khususnya bagi perempuan itu lebih kepada cara kita melakukan pacaran juga. Ada namanya istilah toxic relationship gitu Sania. Jadi penting sekali bagi perempuan khususnya yang memang memiliki risiko yang sangat tinggi itu jika salah dalam melakukan suatu hubungan bisa berakibat kehamilan yang tidak diinginkan, seperti itu, kemudian kekerasan seksual. Bagaimana kalau dari kakak sendiri tipsnya, ayolah kita join di komunitas-komunitas yang positif, kemudian ikuti kegiatan-kegiatan yang positif juga, kemudian kenali calon pasangan Anda, teman-teman semua. Jadi jangan langsung langsung diterima begitu saja, tapi gali dulu bagaimana latar belakang atau backgroundnya sendiri, sehingga pacaran itu bukan soal soal seneng-senengnya aja, tapi pacaran itu jadikanlah suatu kesempatan untuk bisa lebih baik lagi, jadikan sebagai motivasi. Tapi jika misalnya pada saat pacaran itu sudah timbul yang namanya kekangan-kekangan seperti itu sudah cenderung masuk ke toxic relationship. Jadi kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Jadi apa sih? Jadi pikirkan sekali lagi, apa sih yang bisa kita lakukan sampai umur kita 22 tahun. Jika misalnya kita lebih banyak menghabiskan untuk pacaran negatif, itu perlu kita introspeksi diri, perlu kita perbaiki. Karena yang sangat penting itu bagaimana kita bisa menggunakan pacaran itu untuk media sebagai kita untuk bisa meningkatkan produktivitas, saling melengkapi, saling menyemangati tanpa ada kekangan-kekangan yang bisa membuat depresi, bisa membuat kita itu terjerumus ke hal-hal yang negatif, bisa membuat kita lupa waktu dan lupa akan tugas dan kewajiban utama kita selaku pelajar saat ini. Kayak gitu. Iya. Oke. Kalau misalkan ngomongin kayak pacaran, posesif kayak gitu, aku jadi ingat kalau misalkan kalau ada pasangan ini berkaitan dengan partnership gitu kan ya Kak ya. Bukan tentang posesivitas atau kepemilikan kayak gitu. Jadi berkembang bisa sama-sama kayak gitu Kak ya. Iya benar. Terus yang paling penting nih menurut Kakak kalau misalkan mau jadi generasi berencana, kalau dari versi Kakak tuh kayak gimana? Kalau dari aku sendiri, yang paling penting itu kita memiliki mimpi terlebih dahulu. Kita harus percaya bahwa kita bisa meraih mimpi itu. Jadi kekuatan terbesar itu adalah pikiran.
bayangkan deh kalau misalnya kita nggak punya sebuah mimpi, ibarat kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita nggak tahu tempat itu yang mana, jadi apa yang bisa kita pikirkan di jalan ini, jadinya kita salah arah terus gitu. Mimpi itu sangat penting. Kemudian perencanaan itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk ya meminimalisir kegagalan di tengah jalan. Jadi percuma kita sudah berjuang keras tapi ternyata perencanaan kita kurang, akhirnya sering kali ketemu dengan kegagalan. Tapi juga berencana pun tidak menjamin kita bisa sukses. Kenapa? Karena kadang juga rencana terbaik pun tidak bisa menghasilkan hasil yang terbaik, karena kedepannya kita juga akan bertemu dengan yang namanya perubahan. Maka kita juga harus siap dengan perubahan. Tapi jika kita tidak melakukan perencanaan sama sekali, ya kegagalan itu udah pasti. Nah, ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa dengan merencanakan maka kita sudah setengah menuju kesuksesan itu sendiri. Maka dari itu yang paling penting bagi kakak adalah pertama mimpi, kedua perencanaan. Mimpi, perencanaan. Nah, kalau misalkan kita sekarang generasi muda teman-teman, jadi sangat amat penting untuk nge-set our goal. Kayak kita harus punya tujuan dalam hidup, kita harus bermimpi setinggi-tingginya, dan ketika kita mau menggapai mimpi kita harus merencanakan itu. Dan disinilah kita harus berbagi mengenai informasi sebagai generasi muda, bukan cuma hanya terfokus pada satu hal negatif yang bisa menjatuhkan mimpi kita gitu kan ya. Iya, benar. Nah, di akhir dari segmen ini, apa sih yang ingin kakak sampaikan kepada generasi muda, khususnya remaja yang sedang mendengarkan ini? Kalau terakhir dari kakak adalah mari kita ciptakan mimpi terlebih dahulu, kemudian buat perencanaan, kemudian yang selanjutnya adalah perjuangkan dengan sepenuh hati dan tentunya dengan semangat kerja keras. Jangan sia-siakan waktu itu adalah emas. Jadi kita tidak bisa mengulang lagi waktu itu, kita hanya bisa melakukan yang terbaik hari ini. Lakukan yang terbaik, apa yang kamu miliki itu tepat hari ini. Jadi jangan fokus di masa depan kita tuh bagaimana, jangan khawatirkan. Terus jadikan pembelajaran masa lalu karena kita hidup hari ini. Jangan sampai kita melewatkan hari ini, karena hari ini adalah suatu hal yang bisa kita gunakan untuk persiapan di masa depan. Semakin baik kita menjalani hari ini, semakin baik prosesnya, hasilnya pasti tentu akan mengikuti. Pasti kita di masa depan itu bisa menjadi orang yang kita inginkan. Jadi orang sukses itu sendiri pun sering memberikan kita nasihat, apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan 10 tahun ke depan. Wow, sangat powerful banget itu quotes yang di akhirnya yang dikasih sama Kak Raka, itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalkan masa depan kita dan kita saat ini hidup bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk di masa depan kita. Cuman masa depan kita sangat bergantung pada saat hari ini gitu Kak ya. Benar kayak sekali. Gitu. Bener banget. Oke, itu dari pembahasan, dari ngobrol dan diskusi dari Sania dan Kak Raka. Terima kasih Kakak sudah menyempatkan untuk datang di sini. Terima kasih untuk sudah membagi informasi yang Kakak punya di sini, dan sangat luar biasa untuk mengetahui kegiatan, kesibukannya Kakak, terus mimpinya Kakak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi teman-teman yang mendengarkan di rumah. Terima kasih untuk pembahasan kali ini Kak Raka, dan itu dia semua dari bahasan untuk topik kali ini. Jadi berpikir kritis, terus ada toxic relationship. Jangan lupa diambil intisari yang baik-baiknya, yang buruknya tolong jangan ditiru. Saya Sania Indri Wahyuni. Saya Putra Kanata. Itu dia pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan Salam salam genre.